Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bu Ara, Bu Putri, Bu Rani, dan Pak Darto beserta guru-guru yang lainnya senang sekali karena bisa ketemu anak-anak di minggu pertama semester ganjil ini di tahun 2021-2022. Ya, tidak terasa anak-anak sudah libur 3 minggu lebih. Ibu Ara harap anak-anak lebih semangat lagi di semester ini ya. Kita mau mulai semester ini dengan chapel, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa juga memuji Tuhan. Ibu Ara undang anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan lagu Allahku Sanggup. Bangkit dari kuburnya. Hey, hey, hey. Allahku sanggup, sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup, sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Oke, puji Tuhan. Kita percaya Allah sanggup ya bantu kita di semester ini bersama guru-guru dan teman-teman. Anak-anak boleh duduk. Kita mau masuki doa pembukaan. Bu Putri akan pimpin kita di dalam doa. Ya, mari anak-anak kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh bangun ya Bapa dengan tubuh yang sehat hari ini. Dan kami mau chapel Tuhan, sekarang siapkan hati dan pikiran kami, biarlah chapel ini Tuhan bisa memberkati setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh semakin diperbaharui juga ya Bapa. Terima kasih, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih Bu Putri. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Wiwit. Kita mau masuk dengan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Ku mau
mendengarkan pimpin kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam tahta kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Bapa karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan sehingga kami dapat mengikuti chapel kami ini Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati kiranya Ibu Wiwit yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kiranya firman-Mu Tuhan dapat kami dengarkan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali dengan Bu Wiwit dalam chapel kita pada hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu di awal tahun pembelajaran 2021-2022. Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Itu semua karena kasih karunia Tuhan. Pada hari ini, tema chapel kita memakai tema tahun ini. Anak-anak masih ingat nggak tema tahun yang lalu? Apa ya? Ada yang masih ingat? Betul, desiring you. Artinya merindukanmu. Mu di sini besar artinya merindukan Tuhan. Tema tahun ini kita ingin lebih lagi menyatakan keutamaan Kristus. Menyatakan tentang kebaikan dan kebesaran Tuhan. Ingat-ingat ya tema tahun ini, yaitu Christ we proclaim. Nah, Christ we proclaim. Ada gerakannya ya, kita pakai gerakannya dulu ya. Christ, begini. Christ, tangannya membentuk salib. We proclaim. Yuk kita ulangi ya. 1. Oh, belum. Kita mau ulangi lagi ya. 1, 2, 3. Christ we proclaim. Yeay, hebat anak-anak. Ya, Christ we proclaim. Tema sekolah kita memakai firman Tuhan yang diambil dari firman Tuhan Kolose 1. Semua yang punya Alkitab dibuka Kolose 1. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Bagi kalian yang belum bisa membaca, terutama buat anak-anak yang kecil, anak-anak TK, Bu Wiwit akan bacakan. Dan kalian semua boleh mendengarkannya dengan baik. Ya, dengarkan dengan baik. Ayat 28. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Siapa yang akan kita beritakan, kita proklamirkan, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya ya Bu Wiwit agar aku bisa mengutamakan Tuhan? Pertanyaan yang bagus itu. Bu Wiwit juga punya satu pertanyaan bagi kalian. Dengarkan dulu ya, perhatikan dengan baik. Nah, ini ada gambar anak-anak belajar dan main HP. Bu Wit mau tanya, lebih suka belajar atau main HP? Ayo. Lebih suka belajar? Tetet, enggak ya, tapi lebih suka main HP. Padahal kalian tahu kan belajar itu juga penting. Main HP penting juga nggak penting, tapi ada waktu-waktunya. Misalnya pada waktu libur. Kadangkala kita melakukan apa yang Tuhan tidak mau, tidak sukai. Tapi kita tahu bahwa belajar itu baik, tapi kita tidak mau melakukannya. Mengapa demikian? Susah loh Bu Wiwit, pengennya tuh main HP terus loh. Bu Wiwit mau cerita tentang seorang anak yang selalu mengutamakan Tuhan. Selalu mengutamakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Dengarkan kisahnya ya. Anak ini adalah keturunan Yahudi. Artinya dia adalah bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel pun juga mulai tidak mengasihi Tuhan. Dia hidup di tengah-tengah orang
yang tidak selalu melakukan kehendak Tuhan. Mereka mulai menyembah patung, mereka mulai percaya kepada benda-benda yang dianggap ajaib, dan mereka mulai melakukan hal yang Tuhan tidak sukai. Tetapi anak ini selalu mendengarkan firman Tuhan setiap hari di dalam rumah. Orang tuanya mengajarkan tentang kasih Tuhan. Ketika anak ini besar, beranjak dewasa, bangsa Israel mulai dijajah oleh bangsa lain yang tidak takut akan Tuhan. Anak ini kemudian ditangkap dan dijadikan budak. Tetapi karena anak ini rajin, dia melakukan hal yang baik, dan dia tetap mengasihi Tuhan, raja sangat sayang kepada anak ini. Dan kemudian anak ini dijadikan pejabat, menjadi orang yang dipercaya oleh raja. Ayo, ada yang tahu siapa dia? Yusuf? Bukan. Siapa ya? Ya, Daniel. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan di tengah bangsa-bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Ini Daniel. Ya. Dia melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Bahkan dia tidak makan daging pada waktu itu. Dia menawarkan diri untuk dia hanya makan sayur-sayuran dan buah-buahan saja kepada raja. Dan raja melihat Daniel bukan semakin lemah, tetapi semakin bertambah kuat. Daniel menjadi orang yang sangat dipercaya oleh raja. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Dan dia mengasihi Tuhan. Dia selalu membaca firman Tuhan setiap hari. Dan Daniel juga berdoa kepada Tuhan setiap hari. Dia mempunyai jam-jam doa di mana dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata ada orang-orang yang juga tidak suka kepada Daniel. Karena itu mereka memfitnah Daniel. Artinya menyebarkan berita-berita buruk tentang Daniel. Dan kemudian datang kepada raja. Dan mengatakan kepada raja bahwa Daniel suka sekali berdoa kepada Tuhan. Nah, anak-anak, ketika raja itu mendengar bahwa Daniel menyembah kepada Tuhan, dia mulai percaya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Akhirnya Daniel ditangkap. Daniel ditangkap karena orang-orang yang membenci dia, agar dia tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Tapi yang paling lebih membingungkan lagi, Daniel harus dibuang, harus dilemparkan ke dalam gua singa. Menakutkan atau menyenangkan, anak? Pasti menakutkan ya. Singa-singa ini sudah tidak diberi makan beberapa hari, sehingga pastinya singa-singa ini lapar. Dan ketika nanti Daniel akan dilemparkan, pasti akan dimakan oleh singa-singa itu. Sangat mengerikan. Daniel akhirnya dilemparkan ke dalam gua singa. Daniel meminta pertolongan daripada Tuhan. Dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Anak-anakku, Sabtu malam Daniel ada di gua singa. Raja berpikir, aduh, gimana ya Daniel? Daniel adalah orang yang sangat disayangi oleh raja. Pastinya Daniel sudah mati, anak-anak ya, di dalam gua singa. Tetapi apa yang terjadi pada pagi harinya? Raja berlari mendatangi gua singa tersebut dan bertanya ke dalam gua, "Daniel, apakah kamu masih hidup?" Gak ada jawaban, tidak ada jawaban sama sekali.
raja ini murung. Dan dia bertanya lagi, Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Masih hidup anak-anak? Tiba-tiba terdengar suara, ya tuanku raja, aku masih hidup. Hah, kaget rajanya. Dan lihatlah anak-anak, apa yang terjadi? Tuhan mengatupkan mulut singa-singa itu. Wow, luar biasa. Daniel benar-benar mengatakan, Christ, I proclaim you. Memproklamirkan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Dia tidak gentar ketika dia tidak boleh berdoa kepada Tuhan. Dia masih berkata, aku menyembah kepada Tuhan yang hidup. Ajaib ya anak-anak. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa melakukan apa yang disukai Tuhan? Pasti bisa. Seperti Daniel, kita juga akan belajar bersama-sama. Caranya gimana Bu Wiwit? Dengarkan ya. Yo, yang pertama seperti Daniel tadi, dia apa? Yang pertama, membaca firman Tuhan setiap hari. Anak-anak selalu dibagikan devosi kan setiap pagi. Dengarkan devosi dengan baik. Bahkan kalau chapel saat ini, dengarkan firman Tuhan dengan baik. Agar kita bisa tahu apa yang Tuhan senangi, apa yang Tuhan ingin kita lakukan kepada orang lain. Dan kepada diri kita sendiri, apa yang baik buat kita. Yang nomor 2, seperti yang juga Daniel lakukan, yaitu berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus. Untuk apa Bu Wiwit? Agar kita bisa melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Kita tidak akan bisa melakukannya sendiri anak-anak. Seperti tadi, ketika kita harus memilih belajar, dan kita harus memilih main HP. Nah, kalau kita meminta pertolongan daripada Roh Kudus, kita akan memilih yang terbaik bagi kita. Dan yang ketiga, menghasilkan buah-buah roh. Kalau kita sudah membaca firman Tuhan setiap hari, kita sudah berdoa, pasti kita akan menghasilkan buah-buah roh. Bukan buah semangka, bukan buah durian ya. Buah-buah roh adalah perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak pasti bisa ya. Jadi, kalau kalian bersama-sama ingin mengutamakan Tuhan, ayo lakukan 3 ini, yaitu membaca firman Tuhan setiap hari. Oh iya, Bu Guru juga, guru-guru kalian juga membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi kita semua belajar bersama-sama. Kemudian kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Yang ketiga, agar kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Karena itu pertanyaan terakhir buat kalian. Kalau Bu Wiwit kasih ini, gak bingung lagi ya. Pilih belajar atau bermain? Gak usah dikasih jawabannya sekarang, tapi kalian bisa memilih mana yang terbaik bagi kalian. Amin. Yuk kita sama-sama ulangi lagi ya. Tema sekolah kita pada tahun ini apa? Christ we proclaim. Sekali lagi ya. Christ we proclaim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah menolong kami. Terima kasih karena Tuhan telah mengasihi kami. Karena itu biarlah kami menjadi orang-orang yang selalu mengutamakan kebenaran Tuhan. Yaitu kami bersama-sama memproklamirkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Dan biarlah kami menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.